Halo bosku, kembali lagi di channel A1 Film. Tempatnya film-film terbaik untuk kamu yang pusing karena kerjaan. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Hidden yang dirilis pada tahun 2015. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga kecil yang terpaksa sembunyi di dalam tempat persembunyiannya di ruang bawah tanah setelah terjadi penyebaran virus misterius. Keluarga tersebut beranggotakan sang ayah yang bernama Ray, istrinya yang bernama Claire, dan sang anak yang bernama Zoyo atau biasa disebut Zoe. Sudah 301 hari lamanya mereka tinggal di bawah tanah. Satu-satunya pintu utama di tempat itu adalah sebuah pintu besi di langit-langit yang sudah mereka rantai kuat dan tidak pernah mereka buka sejak pertama kali mereka masuk. Pintu tersebut menghadap langsung ke dunia luar yang sudah berubah menjadi seperti kota mati yang dipenuhi dengan makhluk atau monster misterius yang mereka sebut sebagai mites. Jadi langsung saja kita masuk aja ke alur cerita filmnya ya bosku. Film ini dimulai pada saat Joy sedang bersembunyi di kolong tempat tidurnya. Jadi si Joy ini punya boneka yang bernama Olive. Joy mempunyai khayalan kalau bonekanya bisa diajak berbicara dengannya. Olive bilang kalau mereka harus bersembunyi di sini. Olive bermimpi bahwa para breeders yang ada di luar sana akan menemukan mereka di bawah tanah ini. Joy merasa sangat ketakutan kalau persembunyiannya diketahui oleh para breeders. I got it, Mom. Okay. Cerita pun berlanjut saat Joy kelaparan dan ingin makan. Ternyata di bawah tanah itu sudah tersedia banyak makanan kaleng. Namun saat mau membuka makanan kalengnya, ternyata makanan kaleng itu sudah habis. Seperti ada yang sudah memakannya. Sewaktu diperiksa, ternyata banyak kaleng yang sudah pada bolong. Seperti ada yang sudah mengambil seluruh makanan di dalam kaleng tersebut. Padahal mereka di sana hanya 3 orang saja. Dan mereka pun juga berpikir bahwa satu-satunya ruangan yang ada bolongannya ya cuma bolongan udara saja yang menembus langsung ke atas langit. Karena pintu masuk yang mereka lewati sudah tertutup sangat rapat. Mereka mencurigai ada tikus yang masuk ke ruangan tersebut. Akhirnya mereka makan makanan yang tersisa dan harus mengirit karena persediaan makanan semakin menipis. Mereka juga harus pergi ke permukaan untuk mencari makanan lagi. Saat Zoe dan ibunya sedang bermain game, ibunda memberikan Zoe sebuah periskop agar Zoe bisa melihat keadaan di atas tanah. Untuk pertama kalinya, Zoe melihat dunia luar setelah 300 hari lamanya. Zoe melihat di luar itu seperti apa, gelap, sunyi, dan tidak ada siapapun. Setelah itu, Zoe kembali ngobrol sama ibunya. Di sela-sela obrolan itu, ia mendengar ada suara-suara aneh, seperti ada pencuri makanan. Ternyata pencuri itu adalah seekor tikus. Nah, di saat yang bersamaan, tikus itu sedang memakan makanan kaleng milik mereka. Pas lagi diam-diam ayahnya mau membunuh tikus itu, ternyata tikusnya malah kabur melewati meja yang di atasnya ada sebuah obor tua. Saking fokusnya mereka sama tikus itu, ternyata obor tua yang disenggol tikus tersebut membuat api menyebar, yang pada akhirnya terjadilah kebakaran yang lumayan besar di bawah tanah itu, sampai asapnya keluar dari lubang satu-satunya milik mereka. Karena asap tersebut sangat banyak dan sudah menyebar ke atas permukaan, sang ayah dan ibunya pun nekat naik ke atas untuk membersihkan abu bekas asap kebakaran tadi. Ketika mereka ada di luar sana, di saat itu Zoe lagi nunggu di bawah. Tiba-tiba ada suara langkah kaki dari atas. Lalu Zoe mengikuti langkah kaki itu yang terdengar dari bawah. Diam-diam Zoe memantau keadaan dari bawah melalui periskop. Ternyata di sana Zoe melihat ada para breeders yang berada di belakang ayah dan ibunya. Kemudian Zoe berteriak memanggil nama ayah dan ibunya. Akhirnya Zoe memberanikan diri keluar dari bawah tanah itu. Pas sudah sampai di luar,
Dia mencari sambil berteriak memanggil ayah dan ibunya. Akhirnya Zoe bertemu dengan ayah dan ibunya. Mereka pun buru-buru masuk ke bawah tanah lagi dan menutup pintunya rapat-rapat. Tapi pas mereka sampai bawah, mereka mendengar ada langkah kaki seseorang di atas tanah. Zoe pun menangis ketakutan. Dia disuruh diam dan gak boleh menangis. Akhirnya dia bisa diam karena ditenangin sama ayahnya. Ibunya pun terus memantau langkah kaki itu. Ketika Zoe bisa ditenangkan, ternyata boneka yang dipegang Zoe talinya nyangkut di sebuah besi yang membuat boneka itu berbunyi dengan sangat keras. Lalu dengan cepatnya sang ayah mematikan boneka itu dan merobek serta menghancurkannya. Hal itu membuat Zoe sedih dan menangis lagi. Parahnya lagi, para Brites itu pun akhirnya menuju pintu masuk dan berusaha untuk membuka pintunya. Dan para Brites berhasil masuk. Kemudian Zoe dan orang tuanya berusaha keluar dari sana lewat sebuah lubang kecil. Zoe dan ibunya sudah bisa keluar. Ini tinggal ayahnya yang sulit sekali untuk keluar dari tempat itu karena lubangnya sangat kecil. Tangan ayahnya pun harus patah karena terlalu dipaksakan untuk keluar dari sana. Dan ketika ayahnya berhasil keluar, ayahnya malah jatuh dan diserang para Brites. Zoe dan ibunya sangat shock melihat kejadian itu semua. Sehingga Zoe sempat menyalahkan ibunya karena tidak menyelamatkan sang ayah. Setelah berdebat panjang lebar, akhirnya mereka pun lari dari tempat itu. Namun mereka keburu ketahuan sama para Brites itu. Dari atas sudah ada helikopter yang mengejar mereka. Akhirnya mereka tertangkap di jaring-jaring yang dilempar dari helikopter. Dan para Brites itu pun langsung menginterogasi Zoe dan ibunya. Mereka juga mengambil sampel darah milik ibunya Zoe dan Joy. Ibunya ditanya sudah berapa lama mereka ada di bawah tanah tersebut. Terus berhubungan dengan siapa saja kalian selama di sana. Kemudian para Brites itu bersiap untuk mengeksekusi Zoe dan ibunya. Karena pas diambil darah, ibunya dan Zoe sudah terinfeksi sebuah virus. Makanya mereka mau dibunuh oleh para Brites tersebut. Namun tiba-tiba ayah Zoe muncul dan membunuh salah satu dari Brites itu. Ayahnya Zoe sudah berubah fisiknya, matanya merah, darahnya berwarna hitam dan memiliki kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Sampai-sampai ia membunuh 3 Brites lagi. Dan meskipun sudah ditembak berkali-kali pun, ayahnya masih tetap bisa hidup. Luar biasa nih bosku. Saking fokusnya para Brites ke ayahnya Zoe, akhirnya Zoe dan ibunya melarikan diri dari jaring-jaring itu. Zoe bersembunyi di salah satu mobil yang ada di sana. Tapi enggak sama ibunya nih. Ternyata ibunya itu ada di luar karena ingin menyelamatkan anaknya. Kemudian ibunya pun berubah menjadi seperti zombie. Lalu Zoe melihat ibunya ingin dibunuh oleh para Brites itu. Di saat itu juga Zoe langsung berubah jadi kayak zombie juga nih bosku. Kemudian ibunya Zoe bilang, jangan membunuhnya dan kamu dapat mengendalikan diri kamu sendiri. Akhirnya Zoe dan ibunya kembali berubah menjadi manusia biasa lagi dan berusaha melarikan diri. Pas mau melarikan diri, mereka ketemu sama ayahnya yang masih hidup, tapi sudah sekarat karena luka tembakan yang sangat parah oleh para Brites itu. Akhirnya ayahnya pun meninggal di saat itu juga. Dan ibunya pun sedih. Namun helikopter terus memantau keadaan mereka. Akhirnya mau gak mau mereka pun harus meninggalkan tempat tersebut. Pagi harinya mereka sudah terbangun di dalam gua. Tiba-tiba mereka mendengar ada orang yang datang menghampiri mereka. Mereka pun ketakutan. Tapi ternyata orang yang datang itu adalah Joynery. Joynery adalah tetangganya sekaligus teman dekat Zoe. Saat mereka masih hidup normal, Zoe dan ibunya kaget. Kenapa sih Joynery ini bisa menemukan mereka?
Ternyata dia nemuin jaket Zoe yang tersangkut di reruntuhan pepohonan. Akhirnya ia membawa Zoe dan ibunya ke suatu ruangan bawah tanah juga. Yang ternyata di sana ada orang tuanya Joy Neri dan para tetangganya yang dulu tinggal bersama ketika mereka masih hidup normal. Akhirnya mereka pun bergabung dan bersembunyi di sana sama-sama. Anda menyangka film ini berakhir, bosku? Jangan kemana-mana dulu ya, bosku. Jadi di awal film ini menceritakan bahwa bagaimana semua ini bisa terjadi. Jadi pada saat itu pemerintah di kota itu memberitahu bahwa ada sebuah virus yang dapat mengubah orang-orang menjadi seperti zombie. Masyarakat di kota itu buru-buru pergi, namun semuanya sudah terlambat. Jalanan sudah ditutup dan tidak ada lagi orang yang bisa keluar dari kota itu. Ternyata semua masyarakat yang tinggal di kota itu sudah terinfeksi virus zombie. Jadi pemerintah merencanakan untuk membunuh mereka semua. Masyarakat yang ingin keluar dari kota itu pun panik melihat banyak pengeboman massal yang dilakukan oleh pesawat militer tempat mereka. Akhirnya ibunya Zoe mempunyai ide untuk pergi ke ruang bawah tanah yang ada di sebuah tempat sekolahan anak-anak TK Kingsville. Satu keluarga itu pun bergegas masuk ke ruang bawah tanah itu sebelum bom menimpa mereka. Dan cerita pun berakhir, bosku. Film yang sangat membagongkan, bukan? Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, bosku. Thank you.